Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 6 soal-soal masuk PTN di bab fisika modern. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UMPTN tahun 2000. Dikatakan di sini perbandingan dilatasi waktu. Nah, perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, perbandingannya yang mana? Oke. Jadi di bab tentang fisika modern ini kita mempelajari tentang konsep relativitas khususnya Einstein ya. Jadi rumus tentang relativitas khususnya Einstein. Oke, di antaranya tentang waktu, dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu itu artinya, kalau kalian cari coba definisinya itu, dilatasi waktu itu jadi kata Einstein, jadi ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka dilihat dari sisi waktu, waktu itu mengalami dilatasi. Maksudnya apa? Dilatasi waktu itu artinya ada perlambatan waktu. Perlambatan waktu. Jadi seolah-olah waktu itu jadi melambat. Ya. Nah, rumusnya apa? Nah, Einstein memberikan rumus dilatasi waktu itu jadi delta T0. Ini selisih waktu untuk benda yang diam, kemudian sama dengan delta T untuk waktu yang bergerak dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, rumusnya ini, rumus dari dilatasi waktu. Nah, dia sekarang di soal itu masing-masing ada V1. V1-nya katanya ada benda atau sistem yang bergerak yang dia kecepatannya 0,8 C. Kemudian yang kedua itu punya kecepatan 0,6 C. Oke. Nah, dari rumus ini kita dapat bahwa sistem yang bergerak itu berarti yang atas ini ya. Nah, dari sini kita dapat pemahaman bahwa dilatasi waktu itu untuk yang sistem bergerak itu berbanding lurus dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang kita bandingin aja untuk kejadian sistem yang bergerak 0,8 dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Kita bandingin nih. Jadi kita bandingin ini delta T1, kita bandingin dengan delta T2 sama dengan, berarti ini akar dari 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Nah, gitu ya. Kita bagi dengan akar lagi 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, gimana sih ngitungnya ini? Nah, jadi ngitungnya gini. Biar kalian tidak rumit memasukkan V itu ke dalam akarnya di sini nih. Nah, cara ngitungnya biar cepat itu, misal nih kakak kasih cara perhitungannya. Jadi jika nilai V itu kita anggap sebagai V-nya itu kayak ini ya, V-nya itu seperti 0,8 C atau 0,6 C, kita anggap dia adalah misalnya nilai sin alfa misalnya gitu, maka hasil dari akar
1 min V kuadrat itu, V kuadrat per C kuadrat itu kita anggap berarti sebagai cos-nya. Biar kalian tidak terlalu rumit nanti memasukkan ini. Jadi nanti ini dikuadrat, terus dikurang 1 dikurang hasil kuadratnya itu, kemudian diangkat. Nah, biar cepatnya begini. Jadi kakak ulang lagi. Jadi kalau V itu kita anggap sebagai sin alfa, kita nggak tahu alfanya berapa. Nah, hasil dari perhitungan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kita anggap sebagai cos alfanya. Oke. Nah, sekarang kita terapin. Ini kakak kotakin dulu nih. Nah, ini konsep dasarnya untuk menghitungnya agak lebih cepat. Oke, sekarang kita hitung di sini. Berarti ini delta T 1 dibanding dengan delta T2 sama dengan. Nah, sekarang kalau V-nya katanya 0,8, berarti kan ini V1 nih. 0,8, maka hasil akarnya berapa? Kalau ini 0,8 C itu adalah sinnya, maka hasil akarnya itu jadi cosnya. Jadi kalau sinnya 0,8, pasti sinnya berapa? 0,6. Gitu ya. Nah, kemudian V2 itu yang ini nih, V2 itu V-nya itu 0,6 C. Nah, 0,6 C itu kita anggap sinnya 0,6 C. Maka hasil akarnya adalah nilai cosnya. Berarti nilai cosnya berapa? 0,8 ya. Jadi dia bolak-balik tuh jadinya. Nah, ini kalau kita sederhanain jadinya ini 6/8. Sama dengan kita sederhanain lagi dibagi 2, berarti ini 3/4. Gitu ya, dapat tuh. Oke, jadi kita ketemu perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak 0,8 C dengan yang bergerak kecepatan 0,6 C itu perbandingannya 3/4. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi V-nya itu kita anggap sin alfa, hasil akarnya itu jadi cos. Nah, ini berarti kalian harus hafal nih. Sin berapa, maka cosnya berapa. Contoh nih, contoh deh. Contoh ya. Ya, ini kita kunci dulu jawabannya. Jawabannya itu 3/4. Jadi yang A ya. Misal kakak kasih penerapan rumusnya ini. Misal V-nya itu misalnya dia setengah C. Kecepatannya misal setengah C. Maka hasil akarnya berapa? Hasil akar 1 min V kuadrat per C kuadratnya berapa? Nah, berarti sin berapa sih yang setengah? Sin berapa sih yang setengah? Sin 30, ya kan? Berarti ini cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Gitu ya. Jadi kalian memang ketika menggunakan rumus ada sin sama cosnya ini mau nggak mau harus hafal sudah ya. Oke, jadi lebih gampang dibandingin kamu memasukkan rumusnya ke rumus yang ini nih. Sebetulnya sama aja sih, cuma memang kamu perlu nanti buktikan kalau misalnya pakai rumus yang ini, masukin satu-satu, bener nggak jawabannya 3/4. Nah, cuma kakak kasih cara yang lebih sederhana biar agak cepat ngitungnya. Nah, jadi kalau V itu kita anggap sin, maka hasil akar itu kita anggap cos. Atau bisa juga sebaliknya. Bisa jadi kamu menganggap V-nya itu sebagai cos, hasil akarnya itu jadi sin. Silakan aja. Oke, yang pertama ketemu kita jawabannya 3/4, yaitu yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal UTBK tahun 2021. Sebuah partikel M0 bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Berapakah, pertanyaannya berapakah momentum linear partikel? Berapanya M0 kali C? Momentum linearnya katanya berapa kali dari M0 kali C. M0 ini adalah massa diam ya. Ini massa diam. Oke, massa diam artinya benda yang lagi diam. C-nya katanya di sini cepat rambat cahaya dalam vakum. Yang ditanya momentum linear.
Oke. Momentum linear simbolnya apa? Simbolnya adalah P. Rumusnya P itu adalah M dikali V. Oke, M kali V. Nah, karena ini kejadiannya adalah partikel yang bergerak dengan kelajuan mendekati kecepatan cahaya, yaitu 0,6 C. Berarti masuk masanya ini ke rumusnya relativitas khususnya Einstein. Nah, rumus M itu adalah disebutnya massa relativistik ya namanya. Rumus massa relativistik di Einstein itu rumusnya, dia punya rumus itu M itu sama aja dengan punya rumus M0 massa diam. Jadi M ini adalah massa yang bergerak untuk kerangka yang bergerak, M0 itu untuk massa yang kerangkanya diam dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini rumus massa relativistiknya Einstein. Jadi kata Einstein nih, kalau pakai rumus dia nih, rumus yang M sama dengan M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu, dia katakan massa benda yang bergerak, kata Einstein ya, massa benda yang bergerak itu cenderung lebih besar justru dibandingkan dengan massa benda yang tidak bergerak. Gitu ya. Jadi justru kebalikan dari yang kita pahami ya. Gitu. Jadi dia, kata Einstein, justru ketika dia bendanya bergerak, itu massa dia jadi lebih besar dibandingin kalau massa itu diam. Nah, ini kita hubungkan antara rumus P sama dengan M kali V dengan massa relativistiknya. Nah, kita hubungkan. Jadi P-nya kita ganti dengan P sama dengan M-nya kita ganti dengan M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali V. Nah, V-nya itu kecepatan adalah kecepatan ketika dia punya kelajuan relativistik berapa? 0 dikali 0,6 C. Oke. Nah, tadi kakak di nomor 1 itu kakak sudah kasih ilmunya itu untuk mencari hasil akar ini biar cepat. Berarti 0,6 ini kita anggap sinnya 0,6. Sinnya itu 0,6, maka hasil akarnya jadi cosnya. Berarti ini kita tulis M0 per nilai cosnya berapa? Cos dari 0,6 itu tadi yang sinnya 0,6, maka cosnya berarti 0,8 gitu ya. Ini kita kalikan dengan 0,6 C. Oke. Nah, ini M0 dibagi 0,8. 0,8 itu kan 8 per 10. 10-nya naikin ke atas. Jadi ini 10 per 8 M0 dikali 0,6 C. Nah, M0 dikali C-nya taruh di belakang nih. Taruh di belakang M0 kali C. Nah, taruh di belakang. Kalau yang ini berarti kan artinya 10 per 8 dikali 0,6. 0,6 itu artinya 6 per 10 ya. Nah, 10-nya kita bisa coret nih. Kita coret 10-nya. Jadi kakak tulis sebelah sini. Maka P-nya jadinya tinggal 6 per 8 M0 kali C. Nah, kita sederhanain lagi nih. 6 per 8-nya berapa? Itu dibagi 2 berarti 3 per 4 M0 kali C. Nah, dia mintanya dalam desimal. 3 per 4 itu berapa? 0,75 dikali M0 dikali C. Nah, kita dapat jadinya momentum linear pada partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C itu dapatnya 0,75 M0 kali C. Jadi pilihannya mana? Pilihannya yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal UTBK tahun 2021. Sebuah partikel bermassa M0. Nah, kemudian pertanyaannya,
usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total. Energi totalnya 1,50 kali M0 kali C kuadrat. Dari keadaan diamnya berapa M0 kali C kuadrat. Oke, dengan C-nya itu cepat rambat cahaya dalam vakum. Oke, nah kita cari tahu nih rumusnya. Rumusnya kan kita dapat bahwa rumusnya itu E adalah E0 ya, ditambah EK. Jadi E-nya ini energi apa? Energinya Einstein ya. Dia punya rumus E itu apa sih? M dikali C kuadrat. Nah, kalau E0 itu, jadi E ini adalah energi yang pada kerangka yang bergerak. Kalau E0 itu energi pada kerangka yang diam. Berarti ini M0 dikali C kuadrat. Oke. Nah, sekarang ditanyanya usaha. Usaha di sini adalah energi kinetik yang dimaksud. Sehingga kita tulis EK sama dengan E dikurang E0. Oke, nah sekarang E-nya berapa? E-nya itu kan dikasih tahu tuh, dia 1,50 atau 1,5. M0 dikali C kuadrat dikurang E0 sendiri punya rumus apa? E0 itu punya rumus M0 dikali C kuadrat. Nah, ini artinya berarti ini 1,5 dikurang 1. Nah, 1,5 dikurang 1 berapa hasilnya? 0,5. 0,5 apa? M0 dikali C kuadrat. Oke, jadi kita dapat jawabannya 0,5 kali M0 kali C kuadrat. Nah, di sini di belakangnya sudah dikasih tahu M0 kali C kuadrat. Berarti kita butuh angka depannya. Angka depannya berapa? 0,5. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SBMPTN tahun 2018. Dalam peluruhan sebuah inti U dengan masanya 238 dan protonnya 92, nomor atoms 92, hingga stabil menjadi sebuah inti PB 20682, dihasilkan sebuah partikel alfa dan beta atau elektron. Pertanyaannya, jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan berapa? Berapa alfa dan berapa beta? Oke, kalau kita gambarkan proses peluruhannya itu berarti ini 238 U, nah, gitu ya. Ini 92 menjadi PB. PB-nya berapa? 20682. Ini PB-nya nih. Oke, ditambah dia katanya menghasilkan alfa, dia menghasilkan alfa dan beta. Beta itu elektron. Nah, ini alfa itu punya angkanya 4 sama 2 ditambah sama elektron, atau beta itu punya angkanya 0 dengan min 1. Nah, pertanyaannya ini berapa? Nah, gitu ya. Ini berapa? Yang ini juga berapa? Oke. Nah, prinsipnya sebetulnya mencari masanya di sebelah kiri itu, jadi menyetarakan ya. Massa yang di sebelah kiri harus sama dengan massa yang di sebelah kanan. Nanti juga jumlah protonnya nih, atau jumlah elektronnya yang di sebelah kiri 92 nanti harus sama dengan yang di sebelah kanan juga. Gitu, prinsipnya seperti itu, menyamakan. Ini sederhana sebetulnya. Oke. Nah, gimana cara hitungannya? Hitung matematikanya jadi gini ya. Jadi ini 238 itu harus sama dengan 206 ditambah, nah, anggaplah ini kan nih 4 nih, si alfa itu masanya 4
4x gitu ya. 4x ditambah, kalau yang masanya elektron kan 0, berarti ini ditambah 0. Oke, berarti 206 nya pindah ke kiri nih, berarti 238 dikurang 206 sama dengan 4x. Ini hasilnya 32 sama dengan 4x. Maka x nya berapa? 32 dibagi 4, hasilnya berapa tuh? 8. Berarti alfanya itu ada 8. Nah, alfanya jadi ada 8. Mana? Berarti bisa yang ini, bisa juga yang ini. Berarti bisa A, bisa C. Nah, sekarang kita hitung yang betanya. Betanya itu kita pakai yang nomor atomnya atau nomor proton atau elektronnya ini. 92 sama dengan 82 ditambah dia kan udah ketahuan nih katanya protonnya, bukan proton, si alfanya di 8, kalau ganti ini 8. Nah, berarti 8 kali 2 ini 16 ditambah ini, anggaplah misalnya apa sekarang, bukan x lagi tapi misalnya M misalnya. Berarti M dikali min 1 ya. Ini 92, yang ini kalau ditambahin jadi 98 dikurang M. Karena M dikali min 1 min M. Nah, min M-nya pindah ke kiri jadi positif. Yang ini 98 tetap, kemudian 92-nya pindah ke kanan jadi berubah tandanya jadi min. Oke, jadi M-nya berapa? M-nya itu 98 kurang 92, dapatnya 6. Oh, berarti si betanya ada 6. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, jadi kita menyetarakan antara jumlah massa yang sebelah kiri dengan massa yang sebelah kanan. Begitu juga dengan nomor atomnya nih, atau nomor proton atau nomor elektronnya yang sebelah kiri harus sama dengan yang di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal SPMB tahun 2007. Pada suatu unsur radioaktif, jumlah yang meluruh itu tinggal 25% dari jumlah semula dalam waktu 20 menit. Bila mula-mula ada 1 kg unsur radioaktif, maka setelah setengah jam radioaktif yang belum meluruh tinggal berapa gram. Artinya sisanya jadi berapa. Oke, kalian harus ingat-ingat lagi nih rumus peluruhan di radioaktif. Rumusnya apa? Rumusnya adalah N sama dengan N0. N0 itu berarti yang mula-mula, jumlah unsur radioaktif mula-mula dikali dalam kurung setengah pangkat T, waktu yang diperlukan, dibagi T setengah. T setengah itu bukan T kali setengah ini ya. Itu T setengah itu artinya waktu meluruh untuk jadi setengah. Nah, kita simbolkan dengan T setengah. Nah, dia katanya tadi jumlah yang meluruh itu tinggal 25% dari jumlah semula. Berarti ini kalau kita rumuskan dulu begini, N dibagi N0 sama dengan setengah dikali T dibagi T setengah. Nah, N dibagi N0 itu yaitu yang 25% itu ya. 25%. Ini sama dengan setengah. Nah, waktunya dia berapa menit tuh? 20 menit dibagi T setengah. Artinya T setengah atau waktu meluruhnya kita perlu cari dulu hitungannya berapa. Oke, ini 25% itu kan 1/4 ya. 1/4, yang ini setengah, ini 20 per T setengah. 1/4 itu artinya sama dengan setengah dipangkatin 2. Sama dengan sebelah kanannya setengah dipangkatin 20 per T setengah. Karena setengahnya sama nih, seolah-olah kita bisa coret nih.
berarti nilai pangkatnya harus sama. Berarti 2 harus sama dengan 20 dibagi T setengah. Nah, dari sini kita dapat nih T setengahnya atau waktu paruhnya adalah 20 dibagi 2. Berapa? 10. Satuannya apa? Menit. Berarti waktu untuk dia meluruh jadi setengahnya itu butuh 10 menit. Nah, yang ditanya, kalau ada unsur radioaktif itu 1 kilogram. Nah, 1 kilogram itu hitungannya dia minta dalam gram. Berarti 1 kilogram kita rubah jadi 1000 gram. Oke, jadi 1000 gram. Nah, untuk setengah jam itu dia mintanya dalam menit. Biar ketemu sama 10 menit, jadi setengah jamnya kita jadiin jadi 30 menit. Nah, kalau ada unsur radioaktif katanya 1 kilogram atau 1000 gram, dan dia selama setengah jam atau 30 menit itu, maka radioaktif yang belum meluruh tinggal berapa gram. Nah, udah kita masukin lagi di sini nih. Kakak tulis di sebelah sini deh. Berarti kita masukin rumusnya N sama dengan N0 dikali setengah dipangkatin T dibagi T setengah. Kita masukin N0 nya itu 1000 ya. 1000. Kemudian ini dikali setengah dalam kurung. T nya berapa? T nya itu 30 menit ya. 30 menit, T setengahnya kita dapat tadi 10. Berarti ini 1000 dikali setengah pangkat berapa? Pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu berapa? Berarti 1000 dikali dengan setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu berarti 1/8. Berarti N-nya sama dengan 1000 dibagi 8. Dapatnya berapa nih? 125 gram jadinya. Oke, jadi kita ketemu jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada soal PMTN tahun 96. Suatu proses fisi mengikuti persamaan ini. Nah, persamaan ini N-nya ini adalah N-nya itu adalah neutron. Ditambah sama U itu menjadi BA ditambah KR ditambah 3 kali N neutron. Jika pada proses fisi ini dibebaskan energi 200 mega elektron volt, kemudian diketahui masa neutron itu 1,009 SMA, masa intinya 235,04 SMA, dan 1 SMA-nya sendiri adalah 931 mega elektron volt. Pertanyaannya, maka masa intinya di sini yaitu BA tambah KR adalah berapa SMA? Yang pertama, kita cari selisih masanya dulu. Nah, masa yang di sebelah kanan dengan sama masa di sebelah kiri. Nah, kakak kasih penjelasan dulu. Proses fisi itu adalah apa sih proses fisi? Proses fisi adalah atau reaksi fisi adalah pemisahan atom dengan yang inti berat. Nah, atomnya inti berat karena ditembak sama partikel neutron. Nah, jadi ada atom yang berinti berat ditembakin sama neutron sehingga menjadi 2 atom yang lebih ringan. Nah, dengan melepaskan sebesar energi. Gitu ya. Jadi proses fisi atau reaksi fisi itu adalah sekali lagi pemisahan atom yang berinti berat ketika ditembakkan sama neutron sehingga menjadi 2 atom yang lebih ringan, ditambah dengan pelepasan energi yang besar. Oke, berarti kita cari perubahan masanya dulu nih. Disebut perubahan masanya itu disebutnya defek massa ya. Nah, perubahan masanya apa? Berarti massa dari neutron ditambah sama massanya U tadi itu, uraniumnya di situ, dikurang dengan massa dari inti
BA tambah KR gitu ya. Ini BA ditambah KR. Nah, kemudian ditambah dengan 3 kali masanya neutron gitu ya. Oke, kita masukin coba ya. Kita masukin berarti ini 1,009 ditambah dengan 235,04 dikurang. Nah, anggaplah kita masa BA tambah KR itu sebagai X saja ya. X ditambah 3 kali masa neutron. Jadi 3 dikali masa neutron. Masa neutronnya 1,009. Oke, kita hitung ini dapatnya 236,049 dikurang dengan 3 kali 1,009 itu dapatnya 3,027 dikurang X gitu ya. Nah ini baru kita masukin ke rumus energinya. Punya rumus delta M itu hubungannya dengan energi. Oh gini, energi itu sama dengan defect masanya delta M itu dikali dengan 931 mega elektron volt. Rumusnya ini. Nah, kita sudah dapat tuh delta M-nya. Nah, delta M-nya sekarang tinggal kita masukin ke rumus energinya. Nah, energinya kan katanya 200 MeV nih. Berarti ini kita tulis jadinya 200. Si E-nya 200, kemudian si M-nya itu kita taruh di sini 236, berapa? Oh, ini kita hitung dulu ininya. Kita hitung dulu ini dapatnya 233,022 dikurang X. Nah, baru kakak masukin di sini. Jadi 233, kakak hapus deh biar kelihatan lebih jelas ya. Ini maksudnya 233,022 dikurang X dikali 931 MeV, mega elektron volt. Oke. Ini 200 tetap, kemudian 931-nya kali 233,022 itu dapatnya, ini angkanya gede ya, 216,943,482 min 931X gitu ya. Nah, 931X-nya kakak pindahin ke kiri jadi positif. 931X sama dengan yang ini 216,943,482 dikurang 200. Oh, mantap tuh angkanya. Berarti ini 931 tetap sama dengan, nah hasil pengurangan itu dapatnya 216,743,482. Nah, dapatnya segitu ya kalau kalian hitung. Nah, sekarang kita mencari X-nya. X-nya jadi berapa? Jadi X-nya itu kita bagi tuh 216,743,482 dibagi dengan 931. Nah, nanti kalian dapat hitungannya itu dapatnya 232,80. Nah, dapatnya 232,80 SMA. Nah, satuannya gitu ya. Oke, kita ketemu jadi jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 soal-soal masuk PTN di bab fisika modern. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa tonton ulang video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan.
Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.